kira-kira lebih baik atau enggak, coba kita nilai bareng-bareng ya. Coba kita nilai bareng-bareng hasilnya. Tapi sudah bisa dipastikan kalau misalnya stereo itu udah pasti bagus. Selain supporting audio yang udah stereo, terdapat beberapa pertimbangan tambahan ketika gue memutuskan untuk memantapkan diri membeli si Akaso V50X new version ini. Alasan tersebut adalah 3 pertimbangan yang udah wajib secara umum gitu ya, bahwa action cam itu harus memiliki 3 syarat wajib ini. Syarat yang pertama, action cam itu wajib memiliki fitur ACE ya. Fitur ACE ini jadi syarat wajib di sebuah action cam. Apa itu ACE? ACE adalah Electric Image Stabilization. Jadi ketika kita melakukan recording video, apalagi videonya itu adalah video motovlog gitu ya, udah bisa dipastikan ketika kita recording video itu kita akan banyak guncangan-guncangan dalam proses perekamannya, karena ketika berkendara itu pasti banyak lubang yang ada di jalan atau banyak zebra cross dan lain hal sebagainya. Makanya kita wajib tambahkan syarat ACE dikala kita ingin membeli sebuah action cam. Nah, alhamdulillahnya si Akaso V50X ini udah ada fitur ACE-nya. 3 syarat tadi udah terpenuhi lah ya, salah satunya. Nah, kemudian syarat yang kedua, ketika kita melakukan recording di kegiatan motovlog, kita itu membutuhkan lensa yang cukup maksimal untuk merekam angle. Jadi di Akaso V50X ini juga setelah gua baca literasi gitu ya, dia udah support super wide ya atau ultra wide. Jadi angle-nya itu udah cukup maksimal. Kalau kita pakai Akaso V50X ini udah support angle super wide. Nah, yang terakhir ya, masih ada kaitannya dengan external mic tadi, bahwa nggak semua action cam itu support mic eksternal gitu ya. Ya, walaupun ada beberapa action cam yang udah memang bener-bener compact gitu, kita masuk ke sini aja ya biar lebih asoy nih view-nya nih. Artinya si Akaso V50X ini udah support mic eksternal, entah itu mic wireless atau mic kabel gitu, yang penting udah support mic eksternal pun insya Allah udah bisa kita melakukan kegiatan motovlog. Karena kalau nggak support mic eksternal itu udah PR banget gitu ya. Artinya kalau kamera ditaruh di luar, kemudian suara kita itu kalah sama suara angin, udah bisa dipastikan konten kita itu nggak akan menarik minat orang banyak gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya hasil yang gua ambil kali ini cukup baik gitu, mungkin di lain momen gitu kalian setelah melihat video gua itu memutuskan membeli si Akaso V50X. Cuman ketika menggunakan si Akaso V50X ini, kalian belum nemu settingan yang pas ya. Wah, ini cakep banget nih kalau udah jadi nih. Nah, gue cuman pengen sharing nih ke kalian, para nasabah Sindur Motovlog gitu ya. Settingan action kamera yang gue pakai ketika gue recording menggunakan Akaso V50X ini bagaimana gitu. Pasti kan jadi pertanyaan ya. Kalau misalnya kalian tertarik sama view-nya gitu, atau pas kalian sama-sama make Akaso tapi belum dapat settingannya, mungkin settingan gue bisa jadi referensi gitu ya. Nah, yang pertama, untuk resolusi gue pakai yang 2,7K. Kenapa gue pakai yang 2,7K? Karena gue pengen dapetin DPI yang bagus ketika nanti gue proses editing ya. Karena kalau misalnya gue pakai 1080 ya, walaupun gue bisa menghemat memori, tapi taste-nya itu berbeda ketika gue nge-record menggunakan 2,7K gitu ya. Sebagus-bagusnya 1080 lu, tetap aja DPI-nya kurang bagus gitu ya. Nah, kemudian gue juga menggunakan settingan frame per second itu di angka maksimal. Nah, karena di sini di Akaso V50X itu settingan FPS maksimalnya itu ada di 60 frame per second. Nah, gue coba maksimalin di settingan 60 frame per second. Nah, ini kita berhenti di sini aja dulu ya. Nih agak asik nih tuh tempatnya. Widih. Ini gue demen nih kalau tempat-tempat sepi kayak gini. Artinya gue bisa ngomong sendirian gitu. Ngomongnya itu tanpa canggung gitu. Dibandingkan gue harus ngomong sambil ada di lampu merah gitu ya. Masih sedikit canggung. Ya mungkin mudah-mudahan kedepannya gue bisa nggak canggung lagi ngomong di lampu merah. Nah, kemudian settingan FPS tadi ya. Settingan FPS tadi gue coba maksimalin di 60 FPS. Kenapa gue nggak pakai di resolusi 4K?
karena di Akaso V50X ini belum support 60 fps di resolusi 4K-nya. Artinya maksimal fps yang bisa dihasilkan ketika kita merekam menggunakan resolusi 4K itu hanya di angka 30 fps, dan itu taste-nya menurut gue itu kurang. Makanya gue pilih resolusi 2,7K tadi. Nah, itu kurang lebih resolusi yang gue gunakan ketika gue ngambil footage menggunakan Akaso V50X ini, dan akan gue jadikan settingan baku gitu ya. Selanjutnya untuk stabilization-nya, gue bisa pastikan bahwa stabilization-nya ini udah harus on. Kalau misalnya off ini bakalan bisa ngerusak banget gitu ya. Makanya gue selalu pastikan bahwa stabilization-nya ini udah harus on gitu. Nah, kemudian WDR-nya juga gue bikin on karena gue pengen memaksimalkan penggunaan lensa yang ada di Akaso V50X ini supaya gambar-gambarnya itu terlihat enak dilihat ya, walaupun secara sekilas hasilnya nanti hampir mirip kamera-kamera Nikon ya. Mungkin bisa dikoreksi kalau misalnya gue salah. Nah, selanjutnya untuk angle-nya gue pakai yang super wide. Itu udah jadi syarat yang wajib, pakai super wide, nggak bisa ditoleransi. Dan yang terakhir exposure. Nah, ini wajib banget, kalian jangan sampai lupa setting exposure. Ini for your information, gue record video ini itu di jam 2 siang dengan kondisi sehabis hujan. Udah bisa dipastikan ketika matahari muncul, awannya pasti akan menghilang gitu ya. Makanya gue harus setting exposure-nya di angka minus gitu ya. Karena bakalan over exposure kalau gue biarin dia ada di settingan 0 exposure-nya. Ini gue setting di minus 1 exposure-nya supaya cahayanya itu bisa agak di reduce ya, agak diredam, nggak over exposure gitu. Nah, kemudian itu aja sih settingan-settingan wajib gua ketika gua menggunakan si Akaso V50X ini. Oke, ini gua tadi ada kesalahan ya. Jadi ketika gua testing mikrofon internal atau built-in-nya, gua lupa rubah settingan mikrofonnya. Nah, ini adalah hasil footage ketika gua melakukan recording footage menggunakan mikrofon built-in dari si Akaso V50X new version tahun 2024 ini. Nah, kemudian di awal video itu tadi kan gue sempat singgung tentang perbedaan dengan versi Akaso V50X versi sebelumnya. Jadi di V50X yang new version ini, selain konektor mic eksternalnya sudah berubah, audionya juga udah mengalami perubahan dari yang tadinya mono menjadi stereo. Nah, ini nanti kita coba nilai bareng-bareng bagaimana perbedaannya antara hasil recording footage menggunakan mic eksternal ataupun dengan mic internalnya atau mic built-in ya. Bagaimana perbedaannya, nanti silakan kalian nilai sendiri ya. Nah, ini kebetulannya lagi ada angin besar nih. Gue sambil coba ngomong apakah noise dari anginnya bisa masuk atau enggak. Nanti silakan kalian nilai sendiri ya. Nah, ini footage-nya gue ambil di daerah Bogor ya. Nah, ini tangan gue agak sedikit tremor gitu ya. Nanti mohon maaf kalau misalnya agak sedikit terguncang tadi momennya. Ya, ini adalah footage yang kalau kita nggak setting exposure-nya di minus 1, ini udah bisa dipastikan over exposure ya. Jadi awannya itu cukup terik mataharinya. Jadi kalau misalnya exposure-nya nggak kita atur, dia bisa over exposure. Nah, selanjutnya kalau bicara sebuah action cam, selain 3 syarat wajib tadi, ada pertimbangan yang cukup unik kenapa gue memutuskan si Akaso V50X ini untuk kegiatan motovlog gue gitu ya, untuk mendukung kegiatan motovlog gue. Salah satunya itu adalah kapasitas baterainya. Alhamdulillahnya kalau kita beli unit only, artinya nggak paket-paket bundling tadi, itu udah cukup lengkap ya. Artinya gue dapat 2 buah baterai dari si Akaso V50X ini yang masing-masing kapasitas
kapasitasnya itu 1350 mAh. Nah, ini udah cukup banget untuk mendukung kegiatan motovlog karena dari satu baterai itu diklaim mampu melakukan recording 80 menit ya. Kalau gue pribadi sih, kalau target gue satu minggu itu adalah 2 konten, ini udah sangat cukup banget gitu ya. Artinya udah cukup banget menggunakan satu baterai aja gitu, karena kapasitasnya itu 1350 mAh. Untuk tegangannya di 3,7 volt. Dan yang lebih asiknya lagi, gua itu udah dapet box charging yang bisa gua manfaatkan untuk ngecas si Akaso V50X ini langsung dua-duanya gitu. Jadi 2 baterai langsung gua cas gitu ya. Kemudian di paket bundlingnya itu udah cukup lengkap. Gua udah dapet mounting, kemudian gua dapet remote. Kalau kalian letakkan di helm paling atas gitu, atau di motor kalian di bagian depan gitu yang sulit dijangkau, untuk mencet tombol startnya, kalian bisa manfaatin remote itu untuk mencet gitu. Kemudian dapat waterproof case, kemudian dapat beberapa strap gitu. Kalau misalnya kalian mau taruh di tas atau di lengan, itu bisa ada strapnya, dikasih sama si Akaso. Jadi Akaso ini nggak pelit aksesoris sebenarnya. Cuma fungsi untuk motovlog, kalau misalnya kita mau maksimalkan untuk kegiatan motovlog, ya aksesoris tambahan yang tadi gue jelaskan di awal itu wajib kalian beli sih. Ya mungkin cukup sekian dari gua di ulasan Akaso V50X new version tahun 2024 ini. Kalau misalnya ada salah-salah kata, gue minta tolong koreksinya, dan mohon maaf gitu kalau misalnya ada salah-salah kalimat yang terlontar dari ulasan gue, atau misalnya ada yang salah dari ulasan gue, minta bantu koreksinya di kolom komentar. Supaya apa? Supaya kegiatan motovlog gue ini selalu dalam arah yang positif. Artinya gue pengen bangun kegiatan motovlog ini ya dari komen-komen positif kalian gitu. Karena gue manusia biasa yang nggak luput dari salah. Sekian dulu konten gue tentang Akaso V50X new version tahun 2024 kali ini. Sampai jumpa di video gue yang lain. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.